Selamat datang para dangding mania di pengentahu.com. Kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang Nintendo Switch OLED yang saya gunakan untuk bermain secara desktop menggunakan monitor ultrawide dan juga beberapa setup simple yang saya gunakan kali ini. Buat kalian yang butuh referensi setup gaming Nintendo Switch, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai. Yang sering mengikuti channel ini pasti pernah nonton setup gaming Xbox Series S, atau misalkan kalian belum tahu bisa klik link yang ada di pojok kanan atas. Nah, sebenarnya tidak banyak yang berbeda dari setup gaming Xbox Series S. Bedanya kali ini saya menjadikan satu dengan meja kerja. Untuk meja kerja standar seperti yang banyak digunakan, yaitu daun meja IKEA Kirby warna coklat muda dan dua laci IKEA Alex warna abu-abu Tosca. Dan sekedar informasi saja, setelah kurang lebih 3 bulan pemakaian tanpa adanya besi penopang, ternyata bagian bawah tengah itu sedikit bengkok untuk meja IKEA-nya. Dan kali ini saya menaruh 3 hulu besi sebagai penopang. Memang harusnya kalau pakai IKEA Kirby itu harusnya menggunakan rangka tersendiri. Kemudian untuk masalah monitor, mini PC saya sambungkan dengan kabel DisplayPort. Kemudian 2 kabel HDMI saya sambungkan di Xbox Series S dan Nintendo Switch. Jadi kalau ingin kerja atau main game di Xbox Series S atau Nintendo, tinggal ganti dari input monitor dari mana. Kalau monitor Xiaomi Curve Gaming 34 ini masih tersisa satu DisplayPort, jadi masih bisa digunakan untuk misalkan second monitor. Seperti yang bisa kalian lihat, di sisi samping ada speaker dari Edifier R1080BT yang port jack audionya saya tancapkan ke output jack audio dari monitor Xiaomi. Jadi semua suara yang keluar itu sebenarnya dari monitor, bukan langsung dari PC atau konsol. Sedangkan kalau ingin menggunakan headset, tinggal koneksikan saja menggunakan Bluetooth. Lalu untuk Nintendo Switch, memang sengaja saya pilih warna putih supaya match dengan Xbox Series S. Walaupun sebenarnya saya ingin menggunakan meja warna putih seperti sebelumnya untuk bermain game saja. Tapi untuk sementara waktu saya gunakan di sini. Jadi satu dengan meja kerja. Mungkin untuk kesempatan berikutnya saya gunakan meja warna putih supaya lebih match. Karena sebenarnya saya lebih suka menggunakan Nintendo Switch secara handheld, jadi saya biarkan saja Joy-Con-nya tetap berada di konsol. Jadi Joy-Con grip jarang saya gunakan. Kalaupun butuh controller, saya pakai Gulikit King Kong Pro 2 yang memang support untuk Nintendo Switch. Untuk bermain game juga lebih nyaman. Docking Nintendo Switch mempunyai 2 port USB Type A di bagian samping. Kedua port tersebut ingin saya gunakan untuk dongle keyboard dan mouse ketika bosan menggunakan controller, tapi ternyata Nintendo tidak support keyboard dan mouse. Dan ketika saya coba cari informasi, ternyata hanya ada beberapa game yang support. Dari menu navigasi saja memang sudah tidak bisa digunakan. Jadi ya ketika sudah masuk dalam game saja, dan itu pun hanya untuk beberapa game tertentu. Kemudian kalau ditanya apakah gambarnya pecah ketika bermain di monitor ultrawide, karena spesifikasi resolusi Nintendo Switch itu 720 dan 1080p. Nah, untuk masalah ini mungkin secara visual rasionya nggak proporsional, sama seperti Xbox Series S yang gambarnya itu nge-stretch. Karena memang kalau resolusi wide itu lebih cocok untuk PC dan kalau konsol jauh ini belum ada. Walaupun begitu, gambar yang dihasilkan tetap jernih dan tidak pecah. Dalam arti spesifikasi dari resolusi Nintendo yang 1080 itu masih enak-enak saja digunakan pada monitor 2K apalagi ultrawide. Ya walaupun sebenarnya tidak bisa dikatakan begitu karena juga tergantung kualitas dari monitornya juga. Kalau melihat konsumsi daya ketika bermain secara desktop itu hanya mengkonsumsi 5 watt karena memang tugas docking hanya mendelivery visual ke layar yang lebih besar dan mengisi ulang baterai Nintendo Switch. Satu hal yang paling saya notice adalah suhu daripada Nintendo Switch yang lebih panas ketika bermain secara desktop. Jadi sepertinya kalau pengen menggunakan Nintendo Switch dengan jangka panjang, teman-teman dangding mania harus lebih memprioritaskan bermain secara handheld. Docking cukup digunakan untuk recharge kalau habis, karena lebih aman saja ngecas Nintendo menggunakan docking, enggak keleleran di mana-mana gitu maksud saya. Tapi kembali lagi kepada masing-masing dari kalian, cara bermain Nintendo Switch yang paling disukai itu seperti apa.
Kalau saya sih hanya perlu menggunakan secara handheld dan beli yang bukan versi Lite karena spesifikasinya lebih besar serta bisa diganti-ganti Joy-Con. Kemudian kalau diperhatikan, ketika Nintendo Switch dimasukkan dalam docking tidak begitu kokoh, masih ada renggang. Tidak begitu krusial tapi harusnya bisa lebih kokoh dan tidak ada celah supaya port charger juga lebih aman. Baiklah, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Berikan pendapat kalian. Dan kalau ada yang pengen tahu beberapa barang yang belum saya sebutkan pada setup kali ini, bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan secepat mungkin saya akan spill barangnya. Oke, saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.